الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Imran ayat 133. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita yang hadir kembali mendapatkan nikmat yang luar biasa, yakni nikmat sehat dan kesempatan, nikmat yang tidak bisa diadu dengan kekayaan kita di dunia, nikmat yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun. Coba bayangkan, Allah kasih kesehatan tapi tidak Allah berikan kesempatan. Itu lihat saudara-saudara kita di luar sana masih sibuk mengejar pundi-pundi dunia sehingga lupa untuk berkumpul di sini. Dan sebaliknya, kesempatan itu ada, tapi kesehatan tidak Allah berikan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari Jumat yang lalu ada bersama kita di masjid ini, hari ini mereka terbaring di rumah sakit. Kesempatan ada, tapi kesehatan tidak Allah berikan. Jadi alhamdulillah, kita yang hadir di rumah Allah yang indah dan megah ini, Allah berikan buah-buahnya buat kita. Jadi tidak ada lain kata yang terlintas dari lisan kita, yang terucap dari lisan kita selain dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini, dari subuh kita bangun sampai hari ini, mudah-mudahan Allah ganti apa yang kita kerjakan dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian selawat beriring dengan salam tidak bosan-bosannya dari ikan bermarwah junjungan kita yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Ayat yang akan dibacakan di awal khutbah tadi jelas redaksi bahasa. Kita disegerakan untuk minta ampun, disegerakan. Kemudian di surat Al-Hadid ayat 21, sabiquna ila maghfirat, berlomba-lombalah kepada ampunan Tuhan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Ampunan Allah terbuka buat siapa saja, dan ampunan Allah itu bukan hanya untuk minta diampunkan dosa, tapi juga Allah mudahkan segala urusan kita. Sebagai salah satu contoh, keinginan kita bertemu dengan salah seorang yang kita pandang cakep, yang kita idolakan, cuma dengan istighfar.
Ini terjadi pada masa Khalifah Imam Hambali. Seorang pedagang roti, rakyat Badai, nggak tahu orang besar, nggak kenal sama orang besar, tapi dia mengamalkan yang namanya istighfar, pendek tapi penuh makna. Sering dia baca istighfar setiap hari, nggak pernah lisannya lepas dari istighfar. Bermimpi ingin bertemu dengan Imam Hambali. Allah kabulkan permohonan dia. Bertemu di masjid. Awalnya mereka tidak saling kenal. Yang namanya tamu musafir tentu ingin istirahat di masjid. Tapi saya pengurus masjid melarang untuk istirahat di masjid. Imam Hambali keluar, itu udah skenario Allah. Bertemu dengan pedagang roti, terjadi komunikasi, dialog ringan. Bapak orang jauh, ya, tentu bapak lapar dan haus. Ini ada roti dari saya. Dilihat tampangnya biasa-biasa saja. Orang kecil namanya, orang miskin, dagang keliling. Orang miskin punya rasa tinggi, ditawarin untuk mampir ke rumah. Dari bapak, tidak bisa di masjid, silakan ke rumah saya. Rumah saya kecil, tidak ada apa-apa. Tapi saya ada roti untuk menambah perut Tuhan. Akhirnya kembali ke rumah dengan Imam Hambali, cerita-cerita. Akhirnya Imam Hambali bertanya, terus kenapa kamu buat baik sama saya? Saya juga tidak tahu. Tapi ada seseorang yang saya rindukan, saya ingin bertemu dengan dia. Tapi tidak mungkin. Ibarat saya mata matahari menatap langit, tidak mungkin jatuh bintang ke bawah menghampiri saya. Siapa yang kamu suka, yang kamu idolakan? Imam Hambali. Kemudian dari rangkulan yang luar biasa dipeluk orang ini, menangis dua-duanya. Kenapa? Saya Imam Hambali. Alhamdulillah, hanya dengan kalimat Astaghfirullahaladzim, pedagang roti setelah bertemu dengan Hambali, Allah bukakan pintu rezeki yang luar biasa. Bukan lagi berkeliling mengerjakan kuenya, diberikan tempat yang luar biasa. Masya Allah. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat insya Allah dimuliakan Allah. Timbul pertanyaan, kenapa Allah menyuruh kita bersegera dan berlomba-lomba minta ampun? Karena ada 3 hal yang harus kita ketahui. Apa yang 3? Yang pertama, kenapa kita harus segera dan berlomba minta ampunan Allah? Karena kita tidak tahu kapan dan di mana dan cara Allah mengambil kita. Masyarakat muslimin jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Boleh jadi keinginan kita, niat kita bersama, kita ingin pulang ke hadapan Allah dengan husnul khotimah, dengan cara yang baik, tapi Allah berkehendak lain. Dengan caranya sendiri, pulang dari masjid dibunuh sama suaminya sendiri. Pulang dari masjid dibunuh sama istrinya sendiri. Ini takdir yang harus kita terima. Orang lain melihat, wah, ini kejam, bengis, enggak punya kemanusiaan. Ini takdir. Allah yang menghendaki dia mati di tangan suaminya, di tangan istrinya, pulang dari masjid. Bahkan imam masjid membunuh istrinya, padahal imam masjid. Kok bisa? Ini sekadar Allah. Makanya kita disuruh bersegera minta ampun. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Diminta kita berlomba-lomba, apalagi usia kita yang dah di atas 40 tahun ke atas, masa tasykur. Enggak ada lagi kita menghayal yang bukan-bukan. Teman kita sebelah kanan kita sudah pergi usianya 50 tahun, tetangga kita sebelah kanan usianya 40 tahun, di sebelah kiri kita ada tetangga lagi usia 35 tahun, sudah pergi semua. Alhamdulillah saya masih berdiri di sini sehat.
di usia 75 tahun. Terima kasih ya Allah. Dengan cara apa kita? Berbanyak istighfar. Karena kita nggak tahu bagaimana Allah akan mengambil kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah cuma insyaallah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita diminta untuk segera minta ampun Allah dan berlomba-lomba? Talenta adalah setiap kita tak luput dari yang namanya dosa. Dari subuh kita bangun, baca doa, mandi, sholat subuh, dalam pikiran kita, hari-hari kita terbebas dari dosa. Tapi ada saja orang yang mengantarkan dosa kepada kita. Kena kita. Yang namanya manusia lupa dan kilaf, itu sifatnya. Sehingga terlontar kata-kata yang tidak pantas berbuntik hitam di dalam dada kita. Kalau kita tidak segera sadar, astagfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Manusia kan selalu berbuat salah. Kan selalu berbuat salah. Sekuat-kuat imannya seseorang, sealim-alimnya seseorang, yang pasti akan mengalami. Nenek moyang kita Adam dari hadapan Allah, gak ada yang lain. Manusia pertama gak amanah, bikin dosa. Apalagi kita. Untuk itu sudah sepantasnya setiap kali kita terlontar kata-kata yang tidak pantas, tersinggung saudara kita, tersinggung orang lain, walaupun kita mengumpat mencela makanan yang tidak mungkin dia balas. Makanan tidak mungkin balas kita, binatang tidak mungkin membalas kita. Tapi ketika kita keluarkan kata-kata tidak pantas, langsung ucapkan astagfirullahaladzim. Insyaallah titik itu akan hilang. Tapi kalau dibiarkan saja, dianggap sepele saja, tertutup hati kita, hidayah Allah akan jauh dari itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah juga insyaallah dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, minta ampunan Allah dan berlomba-lomba. Berlomba-lomba gitu. Pada kita, Allah tidak akan pernah ridho kepada kita. Ibadah semua kita kerjakan, kebaikan semua kita kerjakan, tapi Allah gak ridho. Al-Fajr ayat 28. Kembalilah dengan hati yang ridho dan diridhoi Allah. Kalau Allah ridho, surga menanti kita. Sebagai ilustrasi kaum muslimin, kita punya keluarga, bercerai kita dengan istri kita, kita bisa pulang ke rumah orang tua kita. Ke rumah kandang Allah bisa pulang. Bertengkar dengan saudara kita yang banyak, ada saudara 7 orang, gak mau yang 5 orang, yang 2 masih ada yang mau menerima kita. Tapi ketika kita pulang nanti ke hadapan Allah, apa kata Allah? Kamu siapa? Kamu siapa? Ayat waktu jatuh ke dalam tak tabayang kamu adu. Bumi hancur, dunia semua tidak ada lagi. Kemana kamu adu? Di mana? Tempat cuma 2 surga dan neraka. Kamu siapa? Bukankah Allah sudah bertanya kepada kita? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa cara kita cuma masuk ke dalam rahim ibu kita? Kalau bangsa benar-benar ya Allah, kami bersaksi. Kami bersaksi ya Allah. Pulang ke hadapan Allah, Allah tak kenal sama kita. Kenapa? Kita berbuat dosa. Allah tak kenal. Mau kemana ke muslim? Kemana kita mau pergi ketika semua dunia ini dah hancur?
Di situ ada tempat 10 hari yang kedua. Ampunan Allah. Kalau nggak sempat kita akan lupa kemarin Rajab, Sa'ban, Ramadan adalah gerbang-gerbang kita ingin dekat dengan Allah. Tapi sayang, kita kadang-kadang lupa. Kita tidak ingat. Padahal kalau ingin puasa kita benar-benar berkualitas, Rajab tempat awal pertama kita untuk membersihkan diri lewat istighfar. Apa kata Allah? Rajab bulanku, Sa'ban bulan Nabiku, dan Ramadan adalah bulan hambaku. Bahkan kita sering dengar doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana balik Ramadan. Ya Allah, berkati aku di bulan Rajab, berkati aku di bulan Sa'ban, terbuka aku dengan bulan Ramadan. Actionnya tidak ada. Makanya jangan ada ketika Ramadan datang kita semua pada capek, kelelahan, muncul istilah puasa tubuh. Semua tempat lengang. Kenapa? Yang nafsu yang dalam diri kita nggak kuat menahan, kaget, takajui, nggak ada bisa makan lontong pagi leh. Kenapa? Nggak latihan dulu. Tanpa persiapan kita nihil hasilnya. Rajab mulai istighfar 1 bulan. Sebesar apapun kesalahan kita, apapun bentuk dosa kita, Allah akan bukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Bahkan kemarin hari ini malam Jumat ini disebut Sa'ban, bulan ampunan Allah. Ada kesempatan di bulan ini. Kemudian berpuasa kita untuk latihan kita biar nanti tidak kaget perut kita. Setelah Ramadan datang kita standby. Ini yang harus kita renungkan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah insyaallah dimuliakan Allah. Jadi ada 3 yang harus kita segerakan, yang kita lombakan. Yang pertama, kita nggak tahu kapan Allah akan panggil kita, nggak tahu caranya bagaimana manggil kita, nggak tahu di mana buminya kita dipanggil Allah, kita nggak tahu. Makanya ketika kita merasa ada salah, jangan pernah mengatakan kalimat kecil sedikit ini, Astaghfirullahaladzim, pendek penuh makna. Sama dengan kalimat la ilaha illallah, pendek tapi nggak bisa keluar dari lisan kita. Kenapa? Tak pernah tersentuh di dalam kalbu kita, hanya sebatas kepala kita. Yang kedua, kita manusia adalah manusia yang lemah, yang sering lupa, yang sering hilaf, yang tidak mungkin suci. Pasti ada berbuat dosa. Makanya setelah sholat, minimal kalau kita sibuk 3 kali kita baca istighfar, silakan kita keluar. Kalau ingin tenang 100 kali, Rasul 70 kali, kita wajib 100 kali. Karena kita punya dosa. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita hanya minta ridhonya Allah. Coba bayangkan muslim, ketika Allah berkata, kamu siapa? Awak tadi orang gaya orang siapa? Anak siapa? Ponakan siapa? Menangis dalam hati, tidak kenal orang yang buruk. Apalagi sama Allah. Tak ada tempat yang kepada Allah tempat bergantung satu-satunya. Ketika kita nanti bertemu dengan Allah, kamu siapa? Kamu siapa? Kata Allah. Datang makan nasi lagi. Datang dua nasi, datang dua ini. Kalau orang bagaimana ketika nanti Allah tak ridho dengan apa yang kita kerjakan di dunia hari ini. Untuk itu, sebelum Ramadan datang, mari kita bersama-sama evaluasi diri kita.
Mari kita sama-sama persiapkan, waktu masih ada. Sekarang 16 Sya'ban atau 15 Sya'ban. Mudah-mudahan dari yang berbeda pada porsinya masih ada waktu sampai tanggal 27 untuk evaluasi diri. Udahkah sanggup saya berpuasa 1 bulan sementara saya tak pernah latihan puasa? Udah sanggupkah saya baca Al-Quran, kata Al-Quran sementara Al-Quran tak pernah saya baca hari ini? Sudahkah saya berinfak sedekah? Apalagi nanti ketika Ramadan dalam rumah, sanggupkah saya setiap malam saya bersedekah? Hari ini kita renungkan kaum muslimin. Ma'asal muslimin, jamaah Jumat insyaallah diberikan Allah. Mudah-mudahan dari motivasi ini kita semua yang ada itu masuk ke tim sendiri. Mari bersama-sama niatkan dalam hati kita, mulai nanti malam yuk kita mulai evaluasi diri kita. Masih ada waktu sampai tanggal 27, insyaallah 28 kita sudah tarawih, masuk gerbang pelatihan kita. Kita harus siap lahir dan batin dengan segala kekuatan kita. Bayangkan Allah tak pernah pandang dulu, kita panggil dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah tak lihat iman kita berapa persentasinya, mau 0, sekian, mau 10, sekian, mau 100, sekian. Allah tak peduli, yang penting ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kesinilah, masuklah ke dalam pelatihan. Mudah-mudahan masih ada waktu berminggu ataupun 10 hari lagi, 12 hari lagi. Mari kita muhasabah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala as-zulumati wan nur. Allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr lillazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma qina 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal firdaus. Allahumma hab lana min azwajina min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban qubur wa qina adzaban masyarril walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus